Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada bab yang ke-7, yaitu menggali inspirasi dan teks biografi. Nah, kita akan mendalami bagaimana memahami teks biografi yang memiliki definisi adalah teks yang isinya itu menceritakan tentang riwayat ataupun sepak terjang seseorang tokoh yang sekiranya berpengaruh atau penting atau terkenal, ya, yang semuanya itu nanti kita bisa menilainya dari segi-segi kehidupannya, apakah dia itu menginspirasi ataukah memberikan keteladanan, ataukah dia itu memberikan peninggalan sesuatu yang sampai dengan saat ini kita masih bisa memanfaatkannya. Nah, itu semuanya biasanya nanti kita meriwayatkannya ke dalam bentuk teks biografi. Seperti biasa kita akan memahami konteks teks biografi yang pertama lewat pemahaman dengan cara menyimak teks. Seperti itu. Pak Jul akan putarkan teksnya. Nanti silahkan saudara-saudara bisa mendengarkan, yang nantinya selanjutnya kita bisa menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang B ini. Oke, gitu ya. Saya mulai dari sekarang. Profesor Insinyur Sudiatmo. Orang Indonesia banyak yang luar biasa. Contohnya orang Indonesia ini. Mata dan mulut nasional dan internasional terbelalak dan ternganga melihat berbagai karyanya. Siapakah dia? Ya, beliau bernama Sudiatmo. Di Karanganyar, Jawa Tengah, Sudiatmo lahir pada 24 Oktober 1909. Beliau merupakan seorang insinyur Indonesia yang sangat terkenal. Salah satu karya besar beliau yang banyak digunakan di banyak bangunan adalah Fondasi Cakar Ayam. Si Kancil adalah julukan Sudiatmo sejak kecil karena terkenal dengan akalnya yang banyak. Untuk meneruskan pendidikan di Mulo, Solo, beasiswa dari Mangkunegaran diraihnya setelah ia lulus dari HIS. Selanjutnya, ia melanjutkan studi ke AMS Yogyakarta. Berkat beasiswa pula, Sudiatmo bisa studi di jurusan Teknik Sipil di Teknische Hogeschool te Bandung atau saat ini bernama ITB. Sudiatmo pun dikenal di dunia karena menemukan sistem fondasi yang memiliki keistimewaan dari berbagai aspek, yaitu bernama Fondasi Cakar Ayam. Fondasi Cakar Ayam sangat tepat untuk bangunan di jalan raya, landasan pelabuhan udara, jalan kereta api, bahkan wilayah struktur tanah berawa ataupun lembek pun cocok. Selain itu, fondasi ini mampu menghemat waktu pengerjaan dan biaya material. Semasa hidupnya, Sudiatmo telah melahirkan beberapa karya. Karya pertama berupa jembatan air Wiroko di Wonogiri. Jembatan pada umumnya memiliki ketebalan 35 cm, tetapi jembatan dengan fondasi sistem cakar ayam cukup dengan ketebalan 8 cm. Karya hebat lainnya yaitu sistem konstruksi pipa pesat dengan tekanan tinggi untuk menggerakkan turbin pembangkit air. Beliau pun di atas Sungai Barito dan Kapuas membangun jembatan sistem Ontoseno. Sistem ini berbentuk jembatan apung yang luar biasa. Kemudian di daerah Ngebel, ada pula karya bendungan lengkung ganda. Bendungan ini dibuat dengan mengiris lereng gunung untuk mendapatkan tekanan air yang besar. Karya lainnya yang hebat pula adalah konstruksi beton tipis untuk jembatan yang hemat biaya dan model bentang khusus. Karya-karya tersebut telah dikemukakan di hadapan sidang pleno World Power Conference. Semua karya hebat tersebut dipresentasikan dari tahun 50-an sampai 60-an. Sungguh luar biasa sejatinya orang Indonesia sejak dulu. Hal hebat lainnya adalah karya fondasi yang mampu menahan beban berat pesawat hingga 2000 ton. Penemuan Sudiatmo dipublikasikan dalam banyak majalah luar internasional, Traffic Engineering, Legend Civil, dan lain sebagainya.
Publikasi ilmiah Sudiatmo dalam majalah Foreign Research News menasbihkan Sudiatmo sebagai supporting member raih penghargaan dari Highway Research Board. Lansir Koran Kompas 7 April 1971. Sungguh mengagumkan putra Indonesia ini. Karya temuannya mampu membelalakan mata dunia. Ilmu dan teori tekniknya digunakan untuk materi mata kuliah di bangku perguruan tinggi negara lain. Kita, Indonesia sejatinya bangsa besar, tidak dipandang sebelah mata oleh dunia dan memiliki SDM yang bisa berkontribusi di level dunia. Oke, saya rasa cukup ya untuk pemahaman bacaannya. Kita bisa mencoba untuk memahami beberapa soal yang ada di dalamnya. Yang pertama, jelaskan keistimewaan tokoh teks tersebut. Nah, keistimewaan dari tokoh tersebut itu tentunya adalah bahwa Profesor Sudiatmo, namanya kan Profesor Sudiatmo ya. Profesor Sudiatmo melahirkan banyak penemuan di bidang teknik sipil. Bidang teknik sipil, karena bidang teknik sipil itu kan banyak sekali ya. Tadi sesuai yang disebutkan ada di landasan pacu pesawat terbang, kemudian kereta api, kemudian jalan raya, kemudian bangunan-bangunan. Nah, itu luas sekali. Cuman kita di sini menjawabnya secara umum bahwa Profesor Sudiatmo itu melahirkan banyak penemuan di bidang teknik sipil. Itu merupakan keistimewaannya. Nah, kemudian selanjutnya nomor 2, jelaskan keistimewaan fondasi cakar ayam. Nah, keistimewaan cakar ayam itu tentunya adalah dapat diterapkan atau cocok digunakan di berbagai bidang keteknikan. Sebagai contoh, dapat diterapkan di jalan raya. Kemudian kereta api atau jalan kereta api. Kemudian pelabuhan udara, landasan pelabuhan udara maksudnya. Landasan pelabuhan udara. Pak Jul tulis pelabuhan, sebenarnya landasan pesawat udara lebih tepatnya. Tapi tadi kan di teksnya mengatakan landasan pelabuhan udara. Jadi Pak Jul tulis apa adanya aja, seperti halnya apa yang dikatakan di dalam teks. Kemudian juga dapat diterapkan pada struktur tanah yang lembek. Struktur tanah yang lembek atau berawa-rawa. Nah, di sini kita bisa menggunakan fondasi cakar ayam. Kemudian, nah, keistimewaan lainnya adalah fondasi cakar ayam. Fondasi cakar ayam itu mampu mengurangi biaya. Mampu mengurangi airnyaan. Mampu mengurangi biaya, material, dan waktu pengerjaan. Jadi mengurangi biaya, material, dan waktu pengerjaannya. Seperti itu. Nah, ini beberapa keistimewaan dari fondasi cakar ayam. Kemudian yang ketiga, negara mana yang memberi penghargaan kepada tokoh? Nah, tentunya adalah Indonesia. Yang pertama ya, Indonesia. Kemudian Amerika dan Perancis.
Ini Pak Jul sebenarnya punya bukunya ini. Buku tentang ini apa? Yang ada teks tentang Profesor Sudiatmokonya itu Pak Jul punya. Nah, Indonesia, Amerika, dan Prancis. Karena alasannya adalah dengan alasan telah dianggap atau penemuan Profesor Sudiatmo tadi dengan alasan Fondasi Cakar Ayam telah diakui dan dianggap telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan teknik dunia. Berkontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu teknik sipil dunia. Seperti itu. Nah, kemudian ini pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda kagumi dari tokoh tersebut? Kalau Pak Jul lebih menilainya ke Profesor Sudiatmo itu waktu mudanya itu dia seorang yang pantang menyerah. Terbukti dari apa? Bahwa Profesor Sudiatmo waktu di Solo dia itu menerima beasiswa dari Mangkunegaran. Mangkunegaran itu waktu itu adalah sebuah keraton ya, keraton yang memerintah kota Solo. Nah, mestinya ini Profesor Sudiatmo itu sampai dapat beasiswa, itu kan berarti Profesor Sudiatmo itu kan berarti dia berusaha sebisa mungkin agar mendapatkan beasiswa, kemudian dia bisa dikirim ke mana tadi yang di Bandung itu, sekolah Bandung tadi, sekolah teknik di Bandung yang sekarang saat ini namanya adalah ITB. Nah, itu dikatakan pantang menyerah. Kemudian selanjutnya waktu setelah masa kuliahnya, setelah beliau melakukan banyak penemuan, kita bisa mengatakan bahwa beliau itu juga seorang yang kreatif. Ya, kreatif. Jadi kita bisa dari dua bukti itu tadi, kita cukup bisa mengatakan bahwa seorang Profesor Sudiatmo itu adalah seorang yang pantang menyerah dan seorang yang kreatif. Kreatifnya apa buktinya? Kreatifnya itu buktinya banyak karya-karya yang dihasilkan. Mulai dari tadi ada jembatan gantung, ada jembatan apung, seperti itu. Nah, itu kan berarti menunjukkan beliau itu kreatif. Kemudian yang kelima, adakah bagian cerita yang menginspirasi Anda? Jelaskan. Nah, kalau Pak Jul yang menginspirasinya dari Profesor Sudiatmo itu adalah beliau itu banyak menemukan inovasi, atau beliau banyak menemukan yang menginspirasi ya. Profesor Sudiatmo banyak melakukan inovasi di bidang teknik sipil. Nah, banyak sekali penemuan yang penemuannya itu dimanfaatkan di bidang keteknikan. Mulai dari traffic engineering, jadi di teknik rekayasa lalu lintas, kemudian ada jalan, bangunan, juga jalan kereta api, landasan pesawat udara. Nah, itu semuanya ditemukan oleh Profesor Sudiatmo. Nah, itu kan 1001 orang lah kalau misalkan orang yang suka melakukan penemuan atau sebatas inovasi. Karena yang namanya inovasi itu kan butuh banyak sekali percobaan. Nah, percobaan itu punya banyak resiko kegagalan. Nah, kalau orang sudah
banyak penemuannya, itu pasti dia juga pernah mengalami banyak kegagalan. Tapi tetap semangat sedemikian hingga dia tetap bisa menghasilkan hasil karya atau hasil inovasinya itu. Seperti itu. Jadi itulah yang menginspirasi dari seorang tokoh yang bernama Profesor Soediatmo. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya untuk pemahaman kegiatan menyimak sebuah teks biografi. Berikutnya kita lanjutkan pembelajarannya pada video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.